この間いいの手に入れたんだよ。いいの？コウスケのお母さんにもしバレたら、来るたびに晩ご飯いただいてるのに合わせる顔が。うるせえな、おふくろのことなんさほっとけって。つうかどうせ帰ってくるのは夜遅いんだから問題ねえだろ。は？なんでもう帰ってんだよ。Pada volume pertama Yuta sepulang sekolah diajak bermain ke rumah oleh Kosuke. Kosuke tidak mengira ibunya sudah berada di rumah. Ibu Kosuke pulang kerja lebih awal hari ini. Yuta yang melihat keramahan ibu Kosuke yang mempersilahkan untuk bermain di rumah membuatnya tersipu malu. Kosuke bergegas mengajak Yuta untuk segera bermain game dan mengabaikan ibunya. Ibu Kosuke sedikit kecewa karena dia baru saja membuatkan kue. まあいいや、じゃあゲームしようぜ。今ちょうどお菓子焼いてて。Setelah itu mereka berdua asik main game bersama. Kosuke terkejut ternyata Yuta sangat jago bermain game. Itu membuat Kosuke semakin bersemangat dan tidak mau kalah begitu saja. Di tengah keseruan bermain game ibu Kosuke tiba-tiba masuk ke kamar dengan membawakan kue dan teh. Itu membuat Kosuke marah dan membentak ibunya untuk tidak masuk kamar tiba-tiba ketika mereka sedang bermain game. Mendengar hal itu membuat Yuta merasa tidak enak dengan ibu Kosuke. Ibu Kosuke pun meminta maaf dan meninggalkan kue dan teh di kamar. Ketika menaruh kue dan tehnya, Yuta terkejut dan takjub dengan keindahan segitiga bermuda berwarna merah muda di balik kain yang menutupinya. Ibu Kosuke masih khawatir dengan anaknya yang marah-marah padanya. Sepertinya dia ingin menjalin hubungan baik dengan anaknya. Karena selama ini dia tidak dekat dengan Kosuke dan sibuk bekerja. Itu membuatnya sangat frustasi dan kepikiran tentang kehadirannya sebagai seorang ibu. Ibu Kosuke ingin anaknya bergantung dengan dirinya. Karena sekarang Kosuke lah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Jika dia kehilangan jati dirinya sebagai seorang ibu, lalu apa gunanya dia untuk Kosuke? Ketika dia memikirkan itu sembari berjalan menuju kamar Kosuke, dia berpas-pasan dengan Yuta yang baru saja keluar dari kamar Kosuke dengan membawa piring kotor. Yuta dengan wajah malu-malu maunya terkejut melihat wajah ibu Kosuke tepat di depan matanya. Dia langsung memberikan pujian bahwa kue buatan ibu Kosuke sangat enak dan dia berencana membawa piring kotornya ke dapur. Ibu Kosuke sangat senang mendengar hal itu. Yuta mengaku dia sangat menikmati makanan yang dibuat ibu Kosuke. Mendengar hal itu ibu Kosuke meminta Yuta untuk menginap di rumah agar bisa menikmati dan mencicipi makan malam juga. そういえばユウ君は確か一人暮らしだったっけ？大変でしょう。そうですね。手料理なんて全然ですから。いつもはカップ麺です。そっか。じゃあ。 Ibu Kosuke kemudian menawarkan diri apakah dia perlu pergi ke kosannya dan memasakkan makanan untuk Yuta. Yuta dengan perasaan malu menolaknya secara halus. Namun ibu tidak keberatan untuk melakukan itu semua, bahkan dia juga menawarkan diri akan membersihkan tempatnya. Yuta masih menolak dengan memberikan alasan jika dia tidak terbiasa berada di dekat wanita. Apalagi jika wanita itu adalah wanita cantik dia akan gugup. Yuta sangat pintar, dia menambahkan kata-kata buaya untuk membuat luluh ibu Kosuke. やだもん、ユウ君ったら。すみません。変な意味じゃないですから。ありがとう。私、そんな風に見られてたんだ。綺麗な人だなんて。とにかくありがとうね。持って降りるわ。Di tengah obrolan itu tiba-tiba ibu Kosuke mendapat musibah. Dia terpeleset dan jatuh dari tangga. Tapi dengan sigap Yuta melompat menolongnya. Itu membuat kedua tangan Yuta patah dan harus digips. Hai, oishii? 両手首骨折。全治2ヶ月。 Ibu Kosuke merasa dia telah merenggut nyawa Yuta selama sebulan. Jadi dia harus membantu kegiatan Yuta sehari-hari sampai tangannya sembuh. Ibu Kosuke pun akhirnya membantu memasakkan dan menyuapi Yuta di kosan. Ibu Kosuke sangat malu bagaimana dia bisa salah tingkah hingga terpleset karena disanjung oleh anak laki-laki seusia anaknya. Ibu Kosuke juga khawatir jika yang dilakukannya sekarang membuat Yuta merasa tidak nyaman. Karena dilayani dan dibantu oleh seorang tante-tante tua sepertinya. そんな、むしろ毎日コウスケのお母さんの手料理を食べられて嬉しいです。しおりでいいわよ。じゃあ、お風呂にしよっか。 Ibu Kosuke meminta Yuta untuk tidak memanggil ibu lagi. Tapi panggil saja namanya yaitu Shiori.
Setelah selesai makan dia mengajak Yuta dan membantunya membersihkan diri. Shiori membantu membersihkan semua badan Yuta dari kotoran-kotoran jahat. Karena Shiori merupakan ibu-ibu kompleks yang ramah, dia sampai membantunya menggosok dan membersihkan ular peliharaan Yuta. Shiori belum pernah melihat ular yang sebesar itu dan dia merasa bisa menanganinya. Tentu saja dia harus memperlakukan ular itu dengan ramah. Tapi itu percuma saja, dia sudah membuat ular itu berdiri tegak dan marah. Sembari Shiori membersihkan ular, Yuta mengungkapkan jika dia memiliki perasaan dengan Shiori yang merupakan ibu temannya. Itu membuat Shiori malu dan terkejut karena Yuta melihat Shiori sebagai sosok wanita cantik dan anggun. Yuta meminta Shiori untuk memahami perasaannya. Shiori merasa Yuta hanya menggoda dirinya. Tapi melihat wajah seriusnya dan ularnya yang sedang marah, akhirnya Shiori menawarkan diri sebagai bahan untuk Yuta. Dia terus menggosok ular kobra piaraan Yuta sampai ularnya mengeluarkan bisa yang begitu banyak yang bisa membuat bengkak 9 bulan. Untunglah bisa itu hanya mengenai tangan Shiori. Tentu saja bisanya tidak terlalu berbahaya. Dengan baunya yang kuat dan jumlahnya yang begitu banyak, Shiori pun membayangkan bagaimana jika bisanya masuk ke dalam dirinya pasti akan langsung bengkak. Ternyata biasanya, ular milik Yuta tidak hanya satu kali mengeluarkan bisa. Yuta pun meminta maaf agar Shiori berhati-hati dan memintanya untuk menenangkannya kembali.どうしたの？さっきからチラチラ。実はさっきから収まらなくて。 Benar saja, ternyata sejak kejadian tadi ular piaraan Yuta masih mengamuk. Dia meminta Shiori untuk menenangkannya kembali. Sejak saat itulah Yuta selalu meminta bantuan Shiori kapanpun dia senggang. Dia menjadi seperti anak kecil lagi. Dari pagi sebelum sekolah sampai malam. Setidaknya mencapai 10 kali dalam sehari menyemburkan bisanya. Ular piaraan Yuta benar-benar sangat agresif. Kapanpun mereka bersama hal itu terjadi. 何をしてても視線を感じる。ダメよ、流されちゃう。 Karena Yuta selalu melihat Shiori sebagai wanita muda, bukan sebagai wanita parubaya. Shiori mulai luluh dengan perasaan Yuta. Shiori selama ini merasa kesepian karena sudah tidak memiliki suami dan anaknya Kosuke tidak peduli dengan ibunya. Jadi wajar saja dia mulai memiliki perasaan dengan Yuta. Karena ketika Shiori merawat Yuta, Yuta juga memberikan perhatian kepada Shiori. Seperti saat ini pun Shiori sedang membantu membersihkan ular kobra hitam legam piaraan Yuta. Bahkan kali ini karena sudah saking seringnya, Yuta mulai penasaran dan meminta Shiori membuka bungkus buah pepaya yang sering dia bawa ke kosannya. Yuta mengatakan jika dia hanya menginginkan Shiori dan tidak mau wanita lain. Yuta ingin mengenal lebih jauh Shiori. Mendengar hal itu, Shiori langsung memperlihatkan buah pepaya yang dia bawa itu. Yuta memberikan apresiasi kepada Shiori yang memiliki buah pepaya yang indah dan matang. Yuta ingin segera mencicipi buah pepaya itu. Ketika akan memegangnya, Shiori menghentikannya karena takut cedera tangan Yuta akan bertambah parah. Kemudian Yuta memiliki ide lain dengan memberikan buah pepaya itu ke ular piaraannya saja. Shiori pun memberikan ke ular piaraan Yuta hanya untuk malam ini saja. Tidak disangka ularnya sangat menyukai buah pepaya itu. Shiori terus mendengarkan Yuta yang menyatakan cinta terus-menerus kepadanya. Itu membuat Shiori sangat bahagia. Melihat wajah Shiori yang bahagia, Yuta tidak ingin diam saja. Dia pun mulai membalas memberikan hadiah kepada Shiori yang membuatnya bahagia. Shiori dan Yuta mulai mendambakan satu sama lain. Karena Shiori takut menginginkan ular milik Yuta yang mulai jinak, dia pun segera menenangkan ular itu agar melupakan keinginannya. Karena jika itu terus berlanjut, Shiori benar-benar akan melakukannya. Yuta benar-benar ingin membuat kenangan dengan Shiori. Sebenarnya Shiori juga sama, tapi mengingat usia mereka yang terpaut jauh itu membuat Shiori harus menahannya. Tapi kemudian Shiori memberikan syarat jika Yuta bisa menahannya sampai kedua tangannya sembuh total. Shiori akan menjadi partner Yuta dan menjadi kekasihnya. Shiori ingin Yuta mengejarnya dengan kekuatan penuh. Jika dia bisa melakukan itu, Shiori akan menyerah pada kemauan kuat Yuta untuk memilikinya. Shiori akan membiarkan Yuta melakukannya pada saatnya tiba. Pada malam harinya, Shiori masih kepikiran tentang perasaan Yuta. Jika mereka melakukannya sekali saja, Shiori yakin dia akan jatuh dalam pelukan Yuta. Walaupun begitu, sebenarnya Shiori sudah tidak mampu menahan perasaannya juga kepada Yuta. Dia benar-benar menginginkan Yuta. Dia berakhir dengan berfantasi sendiri setiap malam setelah melihat Yuta. Shiori benar-benar mendambakan Yuta sepenuhnya. Dia tidak ingin kembali menjadi seorang ibu. Dia ingin dicintai, dibutuhkan dan menjadi wanita lagi seutuhnya. Tapi Shiori merasa bodoh karena bisa berpikiran wanita tua sepertinya menginginkan Yuta yang seumuran dengan anaknya. Jadi dia harus tahu diri dan tempatnya karena dia seorang ibu. Gashuku? それっていつからなの？まさか明日？来月だよ。1週間部活で強化合宿。忘れて聞き直すんじゃねえぞ。嘘でしょ。1週間もなんて。
Keesokan harinya Shiori terkejut dengan perkataan anaknya. Dia akan menjalani kamp pelatihan selama seminggu bulan depan. Dia teringat dengan janjinya kepada Yuta. Benar saja dia mendapat kabar gembira via SMS dari Yuta. Sepertinya gipsnya akan dilepas bulan depan dan dia menanyakan kapan bisa bertemu untuk menagih janjinya. Akhirnya di final volume hampir 1 bulan Shiori membantu Yuta menjalani kehidupan sehari-harinya. Tangannya yang masih diperban karena terluka sudah hampir sembuh. Hal itu menjadi semakin jelas seiring jalannya waktu. Kepala Shiori menjadi penuh pikiran tentang menjadi milik Yuta seutuhnya. Meski begitu sesuai janji Yuta tidak boleh menyentuh Shiori hingga tangannya sembuh. Yuta pun menepati janjinya. Tetapi selama itu Yuta memberitahu segala macam keinginannya jika Shiori menjadi kekasihnya. Jiwa dan raga Shiori mulai menyukai gagasan itu sekarang. Saat hari yang dijanjikan semakin dekat. Mau tak mau Shiori memikirkannya. Saat itu terjadi, apakah Shiori bisa kembali sebagai ibu yang baik buat Kosuke seperti dulu? Di lain sisi Yuta sudah tidak mampu menahan gejolak asmara di hatinya. Dia sudah sangat menginginkan Shiori. Shiori pun berjanji akan menepati janjinya saat gips Yuta dilepas. Bukatsu no gashuku kara musuko ga modoru made 1週間。ダメだってことは頭では分かってる。きっともっと苦しくなるだけ。 Saat yang dijanjikan pun tiba bertepatan dengan anak Shiori yang bernama Kosuke pergi melakukan kamp pelatihan klub selama 1 minggu. Itu berarti Yuta dan Shiori akan memiliki waktu berdua selama 1 minggu. Selama itu terjadi Shiori ingin melupakan segalanya tentang dirinya sebagai ibu anak satu. Yuka, 今日から1週間。私はこの子に女として抱かれるんだから。やっと本当にしおりさんとつながれるんだ。 Mereka berdua mulai mencurahkan kasih sayang mereka. Yuta diwajibkan Shiori menggunakan karet pelindung di kepala ular kobranya agar tidak terkena bisanya. Shiori siap menerima semua curahan hati Yuta dan siap merawat ular piaraannya. Itu pun jika Yuta baik-baik saja dengan wanita tua sepertinya. Shiori ingin Yuta membuat beberapa kenangan indah bersamanya selama seminggu ini. Itu bagaikan mimpi bagi Yuta. Ular piaraannya sudah siap masuk dan dirawat oleh Shiori. Ularnya merayap di dalam celah kebun milik Shiori yang sangat rimbun. Shiori tidak mampu menahan perasaan bahagianya terhadap Yuta. Selama ini Shiori lupa dengan perasaan bahagia ketika jatuh cinta karena sudah lama kehilangan suaminya dan dijauhi anaknya. Sekarang dia jadi menantikan dan mendambakan hal yang membahagiakan ini. Jika itu terus berlanjut, maka Shiori akan kehilangan akalnya. Ular piaraan Yuta bahkan sampai menyemburkan bisanya 15 kali. Di hari pertama ini Yuta sebenarnya masih ingin terus mencurahkan cintanya kepada Shiori. Tapi Yuta harus berhenti karena harus berangkat sekolah. Tenang saja karena mereka masih memiliki banyak waktu. Jadi Yuta akan melakukannya lagi ketika dia pulang dari sekolah. Shiori tercengang dengan tenaga muda Yuta yang masih bersemangat. Serta itu masih akan berlangsung selama 6 hari lagi. Tentu saja itu akan membuat Shiori lepas kendali. それから連日ありえない日々が始まった。 Setelah hari pertama Yuta memasukkan ular piarannya ke dalam kebunnya. Hari-hari Shiori menjadi terasa luar biasa. Entah itu sebelum berangkat sekolah, pulang ke rumah bahkan menjelang tidur. Shiori belum pernah mendapatkan cinta yang begitu banyak seperti itu. Yuta selalu menyayangi dan mencari Shiori. Ada sesuatu yang berubah dalam keberadaan Shiori yang hampa. Tinggal 2 hari lagi semuanya akan segera berakhir sebelum anaknya Kosuke pulang. Tentu saja dia harus merahasiakan hubungan mereka berdua karena Yuta adalah teman anaknya. Tapi Shiori mulai tidak mampu menahan perasaannya terhadap Yuta. Dia tidak ingin kembali dan berpisah dengan Yuta dan menginginkan lebih untuk merawat ular milik Yuta. Bahkan Shiori sudah berani membayangkan dan ingin merasakan merawat ular milik Yuta tanpa pelindung. Jika saja dia merasakan pengalaman itu tanpa pelindung, Shiori pasti akan jatuh dalam pelukan Yuta seutuhnya. Pada pagi hari di hari terakhir Shiori terbangun dari tidurnya. Dia tidak melihat Yuta berada di sampingnya. Kemudian dia melihat kotak pelindung yang habis terbuka. Ternyata selama 1 minggu mereka telah menghabiskan pelindung kepala ular 1 kotak besar. Yu-kun, どうしたの? しおりさん、おはよう。今日って最終日でしょ？夜にはコウスケも帰ってくるし、それまでは体を休めてよ。最後ぐらいしおりさんのためになることをしたくて。 Yuta menyiapkan sarapan pagi dan berbicara jika ini adalah hari terakhir mereka mencurahkan perasaannya. Karena Kosuke akan pulang hari ini. Itu membuat Shiori sedih. Shiori tidak mau semuanya berakhir begitu saja. Dia mengambil inisiatif untuk mengajak Yuta melanjutkan hubungan mereka. Karena bagi Shiori mereka masih sepasang kekasih sampai Kosuke anaknya kembali.
Karena ini hari terakhir Shiori memohon pada Yuta agar dirinya tetap menjadi wanitanya. 本当にいいの？もうゴムないんですよ。いいのよ。おいで。 Yuta khawatir karena pelindung kepala ularnya sudah habis. Tapi Shiori mempersilahkan dan akhirnya Shiori merasakan rasanya merawat ular piaraan Yuta tanpa menggunakan pelindung. Ini pertama kali ular piaraan Yuta merasakan sentuhan langsung dengan Shiori. Yuta semakin kagum dan jatuh cinta dengan Shiori. Dia ingin memiliki Shiori seutuhnya dan selamanya. Shiori mempersilahkan Yuta untuk berbuat sesuka hatinya kepada Shiori untuk hari ini. Cinta mereka sampai melampaui batas. Bahkan mereka sudah tidak peduli jika Kosuke pulang dan melihat kemesraan mereka berdua. Mereka ingin saling menghabiskan waktu bersama terus-menerus. Yuta tidak ingin menyerah dan kehilangan Shiori. Shiori awalnya masih takut jika hubungan mereka ketahuan anaknya. Tapi ketika Kosuke pulang ke rumah dan melihat mereka berdua, Shiori sudah tidak peduli lagi. Shiori ingin dibahagiakan oleh Yuta sebanyak mungkin. Bahkan Shiori membentak Kosuke ketika dia bicara jika ibunya terlalu tua untuk omong kosong itu dan menyebut dirinya sebagai orang tua itu memalukan bagi Kosuke. Akhirnya Kosuke memutuskan pergi dan tidak peduli hubungan ibunya dengan teman sekelasnya itu. Pada akhirnya Shiori meminta Yuta untuk terus memberikan cintanya kepadanya mulai sekarang dan seterusnya. Yuta juga tidak perlu khawatir untuk menghubungi Shiori kapan saja dan dia akan menyediakan waktu untuknya. Shiori tidak ingin menjadi seorang ibu lagi. Dia ingin dicintai, dibutuhkan dan ingin menjadi wanita seutuhnya sekali lagi dalam hidupnya. Ofukuro, 遊び行ってくるから、ユータによろしく言っとけよ。いってらっしゃい。息子は意外にも私たちに別れろとは言わなかった。私が以前のように息子に執着しなくなったからかもしれない。罪悪感がないと言えば嘘になる。でもそれでも私は変わることを選んだ。単なる母親から一人の女へ。ダメなことかもしれない。後悔するのかも。でも構わない。たとえそうなったとしても。それでも私はLiving life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Me, I'm looking in the mirror, so f***y, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.